bahwa boleh mereka buka ya PSBB 3 kemarin. Tapi mereka sudah bikin surat pernyataan. Betul. Ya, surat pernyataan bahwa dia akan melaksanakan protokol kesehatan. Dan sanksinya kalau mereka melanggar kita tutup ya. Masih di Pos Ronda 99 dan kita akan lanjutkan kembali bersama Pak Dandim. Tadi sudah ada plotting soal pasukan bagaimana pengamanan ya di pusat keramaian, khususnya di pasar dan mal. Iya. Dan seperti tadi disampaikan, apa namanya, kan ada formulasi yang berbeda-beda nih Pak. Betul. Seperti disampaikan Bapak tadi. Betul. Dan kondisi untuk ke depan, ketika sekarang kan sudah di zonanya sudah mulai biru mau ke hijau. Iya. Jadi apa yang dilakukan? Artinya kendor dong. Tidak juga sebenarnya Kang. Oke. Seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bahwa intinya adalah kesadaran masyarakat. Jadi kami berupaya untuk menumbuhkan self defense sebenarnya, pertahanan diri masing-masing. Artinya masyarakat ini harus paham bagaimana protokol kesehatan atau pelaksanaannya. Semisal contoh, kalau misalnya kita meminta memakai masker, kemudian kita minta memakai sarung tangan yang walaupun plastik, kemudian social distancing, physical distancing. Nah, inilah yang kami coba untuk tanamkan kepada masyarakat. Jadi itu yang di-push terus. Betul. Ini harus disiplin, masyarakat harus paham, sehingga sebenarnya tanpa ketiadaan aparat pun masyarakat masih bisa tetap punya pertahanan diri. Oke. Itu yang intinya sebenarnya. Kalau Pak Sekda sendiri, para pengusaha nih untuk mengakomodir, karena kan banyak nih Pak Sekda, banyak pengusaha yang harus tutup usahanya dan lain-lain, termasuk juga ada PHK dan lain-lain. Barangkali Pak Sekda sendiri sudah menyerap apa sih yang harus dilakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tiko, jadi begini, jadi memang dari pemerintah pusat juga sudah mengevaluasi bahwa pertama kan virus COVID ini masih ada di kita, cuman nggak kelihatan, nggak tahu di mana kan gitu ya. Siap. Nah, kemarin kita lebih banyak berdiam di rumah. Kita menghindar dari aktivitas di luar rumah karena untuk menjaga jangan sampai terkontaminasi sama virus. Nah, tapi kan kita tidak bisa selamanya diam di rumah gitu kan gitu ya. Aktivitas harus berjalan, kehidupan ekonomi harus berjalan. Pemerintah tidak mungkin selamanya harus memberikan bantuan sosial segala macam, tidak mungkin. Aktivitas ekonomi harus berjalan. Nah, oleh karena itu maka muncullah konsep new normal ini, adaptasi kebiasaan baru kalau Provinsi Jawa Barat. Artinya kehidupan kita harus berjalan lagi, tapi kita harus bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin agak memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yaitu bagaimana kita disiplin menerapkan protokol kesehatan kan begitu. Protokol kesehatan, sehingga nah untuk itu barangkali kemarin juga di PSBB 3 ini yang hari ini berakhir sebenarnya itu di Kota Tasikmalaya kita sudah mulai dorong aktivitas ekonomi bisa berjalan. Kebijakan Pak Wali selaku Ketua Gugus Tugas bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi UMKM itu harus sudah mulai berjalan walaupun kapasitasnya mungkin karyawannya masih 50%, perkantoran harus berjalan. Work from home untuk pegawai itu 75%, sudah ngantor 25% WFH. Kecuali Pemkot, kalau Pemkot Pak Wali sudah menggariskan semua kerja 100%. Nah, cuman bagaimana aktivitas itu juga artinya roda ekonomi sudah berjalan, tapi jangan sampai itu menjadi potensi munculnya penyebaran virus kan begitu. Nah, sehingga protokol kesehatannya harus dipenuhi. Jadi kami menghimbau kepada semua elemen masyarakat, para pelaku usaha, perkantoran, tolong dipenuhi itu semua. Jadi kita saling mengingatkan. Jadi juga kita menginginkan bahwa di tiap-tiap perkantoran, di perusahaan, di mal, di berbagai tempat aktivitas masyarakat, secara internal mereka juga membentuk semacam satgas lah, yang bisa mengingatkan untuk menjaga di lingkungan mereka. Bagaimana mengingatkan? Karena kita tidak mungkin selamanya Pak Dandim, Pak Kapolres beserta stafnya menjaga terus kan enggak? Tapi kan secara internal juga harus tumbuh kesadaran itu dan ada di secara internal mereka yang mengingatkan itu. Jadi saling mengingatkan dan mohon juga kepada masyarakat jangan tersinggung. Jadi kenapa? Karena kita harus merubah kebiasaan. Jadi kita sekarang menjaga jarak,
kita tidak berkontak fisik. Jadi kalau ada yang ngajak salaman, tiba-tiba saya begini, jangan tersinggung. Ini kebiasaan baru yang harus kita biasakan, begitu kan. Jadi itu, jadi banyak hal lah ya dalam hal. AKB ini memang betul-betul merubah pola. La ilaha illallah. Cedok. Oh, bisa berubah. Iya teh. Kumaha itu? Katitipan ieu cenah. Aya Pak Wali, aya Pak. Cedok ini si astronot itu. Tapi ini sedalaman pertahanan diri nih. Tapi nggak harus begini juga kayaknya ya, Pak ya. Ini alat pertahanan diri bukan alat pelindung diri. Jadi bagaimana? Sudah aman saya? Bukan, Cedok. Mendingan kita buka lela. Mendingan buka lela. Nanti ada untuk bagian wajah, bukan pakai helm kayak begitu, bukan. Ada. Aduh, caang geuningan abang. Kararasep. Abi dihandap nya. Cedok. Jadi tuh kan udah gitu. Ternyata tidak enak ya. Ya Allah. Asa mending kene ringsing. Pak Wali, katanya ada perlengkapan ya sebagai sampling apa yang harus dipakai segala macam hal kan? Nah inilah contoh-contoh kan. Ya kalau seperti ke perkantoran, kita beritahu Pak Sekda bahwa boleh mereka buka ya PSBB 3 kemarin. Tapi mereka sudah bikin surat pernyataan. Betul. Ya surat pernyataan bahwa dia akan melaksanakan protokol kesehatan. Dan sanksinya kalau mereka melanggar kita tutup ya. Oh, tutup. Kalau sudah pasti ya? Sudah, mereka bikin surat pernyataan. Mall juga sama. Kemarin kita berikan kelonggaran, ya kan? Pembatasan dari CNO kan, masuk ke mall sekarang di jalan dulu ada petugas kita. Sebetulnya kalau disiplin masyarakat sudah tinggi nggak udah ada petugas sebetulnya. Yaitu kan kesadaran diri. Tapi kan kita tahu kan, masyarakat Indonesia masuk ke Tasikmalaya itu tidak disiplin dan dianggap sepele sebelumnya, gitu kan? Nah ini salah satu masuk hand sanitizer di sini. Wajib. Kalau tidak ada juga pakai sabun asal air mengalir masih boleh lah, gitu kan? Karena jangan sampai termasuk ini. Nah ini sebetulnya ini alat ini medis, gitu kan? Itu buat renang, Pak. Oh iya, ini mana semacam ini sebenarnya ada kacamata ini nih. Nah ini ya. Kalau ini kacamata untuk tim medis gitu kan di sini. Jadi, nah, tapi kadang-kadang juga dipakai nggak apa-apa, karena ini menjaga kan, karena droplet gitu kan dari yang bersin dan sebagainya, semacam ini. Nah, cedok ya, cedok. Sarung tangan ya juga, tapi sarung tangan juga tadi kata Pak Kapolres kan, di pasar itu transaksinya sangat tinggi, dari uang, dari barang bisa beredar. Makanya minimal, udahlah, pakai sarung tangan plastik yang murah saja, gitu kan? Saya sampaikan waktu itu. Sudah, silakan berjualan, berdagang, tapi hati-hati. Jaga kesehatan, protokol kesehatan. Apapun yang kita cari hari ini ekonomi, tapi apa yang lebih utama dari semua adalah keselamatan kesehatan. Nah ini kan banyak sarung tangan macam, termasuk APD ini. Ini APD. APD yang lengkap itu kan, APD. APD. Ini bukan jas-jas seperti ini? Enggak. Itu kan. Ya, jadi kan itu kalau Pak Kadis Kesehatan dia tahu ini kan jas atau apa APD itu alat pelindung diri dari mulai level 1 sampai level 4. Jadi nanti kalau ruang isolasi itu sampai level 4 gitu kan, tidak ambil resiko kita. Karena bagaimanapun ini tim medis, para medis, orang termasuk untuk makanan, gizi, semua kasih makan juga harus aman, semua steril. Dan satu kali pakai ini gitu kan. Belum yang lainnya banyak, termasuk ini masker ya. Masker ini masker ini sangat penting. Ya, masker kain juga lumayan lah menghindari. Makanya kita wajibkan masker. Dan kita sedang merancang PSBB keempat lah yang sekarang kita perpanjang. Salah satunya kita kalau ada pelanggaran kita harus ke sanksi gitu kan. Artinya akan diberikan tindakan seperti kalau kepolisian motor ya, kendaraan bermotor tidak pakai helm. Kan itu juga sama kan, kalau bicara adaptasi kebiasaan baru. Dulu nggak pakai helm kan kemana-mana. Tapi Pak, yang aneh sekarang begini, adaptasi kebiasaan baru yang dipentingkan pakai ini, helmnya nggak dipakai. Nah itu jadi masalah. Mestinya helm keselamatan, ini juga keselamatan, ini keselamatan berkendara, kalau jatuh dan lain sebagainya. Ya, karena pemerintah tuh tidak semena-mena mengeluarkan aturan itu semua demi keselamatan. Sekarang ditambah pakai ini, gitu kan. Bagaimanapun ya gitu sama. Transportasi juga kita mulai silakan, walaupun tetap ada pembatasan. Makanya kalau kita lari ke zona yang lebih bagus, pembatasannya akan semakin fleksibel nanti gitu kan.
Pengajian asalnya 50% bisa naik 70%. Kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan budaya juga nanti bergantung levelingnya. Iya. Jadi Pakapolres kan level 1 yang sudah hijau gitu kan, relatif netral. Lalu yang ke biru lebih moderat gitu kan. Nah itu kan ada masing tahapan-tahapannya. Makanya pendekatan sekarang PSBB keempat sampai 26 Juni itu kita lebih profesional masuk ke tingkat RW nanti gitu kan. Iya. Mana zona-zona sebagainya. Dan kita apresiasi nanti. Daerah-daerah mana yang sudah bagus ya mereka diberikan kelonggaran dalam artian tetapi tetap protokol kesehatan itu sampai kapanpun ya mudah-mudahan ke depan juga walaupun sudah sehat semua tetap PHBS pola hidup bersih dan sehat itu harus dilakukan oleh seluruh masyarakat kita. Siap. Ini sebetulnya sudah di penghujung waktu. Cedo jadi Dan bagus Cedo. Cantik. Lu kalau pakai masker kan nggak kelihatan, tuanya nggak kelihatan. Tapi Pak Wali ini teh nyorosan wae ke sini. Iya, kayak itu terlihat. eta mah pengek gitu nah. Ya Allah. Pak Wali, closing statement dari Pak Wali ini. Saya ingin menyampaikan pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kami Kota Tasikmalaya. Yang pertama, kami tim gugus tugas mengapresiasi dan berterima kasih atas kerjasama gotong royong kita semua. Tanpa gotong royong, tanpa kesadaran kita semua, tidak mungkin kita kemarin masuk ke langkah yang level lebih bagus, level biru. Dan di hadapan kita, memang ini sebuah tantangan yang sangat berat. Ini harus dijaga. Ya, artinya kalau sudah posisi ini harus kita jaga. Ya kan, jangan sampai kita terlena, ya, euforia, sehingga nanti karena virus ini belum masih di mana-mana ada, jujur saja. Makanya harapan kami melalui tahapan berikutnya kita harus semakin mendisiplinkan diri. Agar apa? Kita ingin kembali normal seperti biasa. Apakah kita harus menunggu 2 tahun sampai vaksin ditunggu, kita dikunci di rumah, anak tidak belajar seumur umur gitu kan? Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi. Makanya sambil menunggu vaksin, bagaimana kita pemerintah dengan kebijakan-kebijakan bisa melakukan aktivitas tetapi tetap konsekuen menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kalau itu dilakukan, mudah-mudahan ekonomi akan bangkit kembali. Amin. Ya kan? Kegiatan ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, seluruh aspek kehidupan ini bisa bangkit kembali. Itulah harapan kita. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf selama PSBB ini memang tidak populer. Dibatas di sini, disekat di sana, disekat di sini, diperiksa di sana, kadang-kadang macam-macam lah. Karena inilah sesuatu yang ingin kita perjuangkan demi apa? Demi sebuah keselamatan bagi seluruh masyarakat yang ada di khususnya kami di Kota Tasikmalaya. Sekali lagi kami mohon dukungan, doa dan semuanya. Jangan protokol kesehatan, harus jaga jarak. Walaupun jaga jarak, tapi hati kita harus semakin dekat. Itu saja. Kayaknya ada taman nih dari Pak Kapolres, masih ada waktu. Silakan. Singkat saja, Pak. Singkat saja. Saya ingin menyampaikan bahwa solus populi suprema lex esto. Artinya itu adalah keselamatan masyarakat itu adalah hukum tertinggi. Jadi apabila pemerintah menerapkan AKB atau adaptasi kebiasaan baru itu sebenarnya adalah untuk keselamatan kita semua. Contoh masker saya untuk menjaga saya dan menjaga orang yang berhadapan dengan saya. Masker Anda juga menjaga Anda dan menjaga saya dari COVID-19. Itu saja, terima kasih. Oke, Pak Dandin. Kalau saya saya mewakili teman-teman di lapangan. Siap. Ya, kami mohon maaf apabila selama penyekatan kegiatan ini menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Saya juga mendengar ada beberapa gesekan sedikit lah. Siap. Itu biasanya kan ya kalau di lapangan seperti itu. Ya kami hanya minta kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Mohon kerjasamanya karena niat kami juga baik. Oke, Pak Sekda. Terima kasih, sedikit saja pada semua masyarakat Kota Tasikmalaya. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, rajin cuci tangan. Insya Allah kita terhindar dari COVID. Amin. Baik, pemirsa, tampaknya kita sudah sampai di ujung waktu dan itulah tadi pembahasan soal adaptasi kebiasaan baru dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kita menjadi
bisa mencapai kehidupan yang normal, bisa tercapai dengan syarat apa yang disampaikan Pak Wali tadi, protokol kesehatan tetap diberlakukan. Dan akhirnya saya pamit bersama Cik Edo. Ya. Sampai jumpa lagi di Pos Ronda pekan depan dengan pembahasan yang berbeda pula dan tapi yang tetap menarik. Sampai jumpa. Nah, mantap Cik Edo. Harus begini kalau ya. Iya Cik Edo.